Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi desain sistem perpipaan air bersih. Yang nantinya Anda di sini akan menentukan berapa sih diameter pipa yang dibutuhkan, berapa debitnya, berapa debit puncaknya. Ya, kemudian berapa sih volume atau kapasitas tangki yang dibutuhkan. Nanti akan kita bahas di sini. Ini nanti pembahasannya untuk pipa air bersih, dalam tanda kutip ini adalah pipa air dingin. Nah, berikut adalah tabel penentuan ukuran pipa, yang mana tabel-tabel ini berdasarkan jenis bahan ataukah material yang digunakan untuk sistem plumbing, ya, untuk sistem air bersihnya. Nah, di tabel yang atas di sini adalah untuk pipa galvanis. Ya, untuk pipa galvanis dengan keterangan untuk berapa sih nilai ubabnya, unit beban plumbingnya, ya, kemudian berdasarkan beban unit plumbing tersebut, ya, ini berapa sih diameter nominalnya dengan satuan milimeter, kemudian diameter pipanya, ya, dengan satuan inci. Ya, ini dikonversi. Nah, ini sumbernya dari Henbach. Kemudian untuk beban dan diameter pipa tembaga, jadi tabelnya berbeda lagi kalau Anda menggunakan pipa tembaga. Nah, pipa tembaga ini biasanya gunakan untuk pipa air bersih, tapi untuk air panas. Ya, kalau galvanis di sini untuk air bersih, air dingin. Nah, di sini ada keterangan, ada maksimum beban unit plumbingnya, ya, ubabnya berapa, kemudian diameter luar pipanya, ya, kemudian diameter dalam pipanya, dan diketahui maksimum panjang pipa lurus yang digunakan nanti berdasarkan baris yang paling bawah ini. Ya, ini sumbernya sama-sama dari Henbach. Nah, kemudian di tabel yang atas ini untuk pipa PVC, ya, sama, itu ada maksimum beban unit plumbingnya, kemudian ada diameter luar dan diameter dalamnya. Nah, untuk diameter dalam di sini bisa kita lihat ada bantuan di sini untuk nilainya berapa setengah, 3/4, 1 dan 1/4. Nah, di sini untuk material yang untuk plumbing itu berbeda, yang kita pelajari ya kemarin di sistem piping ataukah sistem pipeline, ya. Jadi nilai diameter dalam, ya, kemudian diameter luar itu bisa saja berbeda, ya. Jadi nanti juga perlu diperhatikan juga mengenai spesifikasi produk, apakah itu untuk merek si A, merek B, dan lain-lain. Nah, bisa saja ini ada perbedaan nilai. Tapi kalau sudah distandarisasi sebenarnya harus mengikuti itu. Tapi kadang dijumpai itu ada yang berbeda. Nah, kemudian yang bawah di sini adalah untuk tabel beban dan diameter pipa PVC. Ya, di sini ada 4 baris, ya. Ini untuk nilai beban plumbingnya, ya. Kemudian di sini adalah beban plumbing maksimal yang nantinya kita gunakan untuk menentukan debit puncaknya, ya. Kemudian di sini ada diameter luar pipa. Misalkan di sini adalah beban unit plumbingnya kita adalah 3, maka diameter luarnya yang dipakai adalah 16. Misalkan beban unit plumbingnya adalah 5, total 5, ya.
Sini tetap yang kita pakai adalah 16. Kalau totalnya adalah 20, maka diameter pipa yang kita pakai adalah 25. Ya, begitu ya. Nah, berikut adalah untuk beban dan diameter pipa PBR dan pipa PEX ya. Polypropylene random dan polyethylene X sama-sama sumbernya dari DIN 806-3/2006. Nanti bisa Anda lihat. Nah, untuk penentuan untuk max BW-nya atau ubabnya itu sama dengan sebelumnya tadi ya. Ya, berapa sih nilainya di sini? Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diameter luarnya. Dan di sini kalau BW max nanti kita gunakan untuk menentukan debit. Ya, kemudian diameter luarnya, kemudian maksimum panjangnya sama ya. Di sini untuk beban dan diameter pipa PEX seperti itu. Nah, di sini menurut SNI ya nomor 3 6481 tahun 2000 bahwa di setiap alat plumbing atau unit beban plumbing ini sebenarnya sudah ditentukan berapa sih ukuran pipa yang menyambung pada yang tersambung ya pada alat plumbing. Kalau untuk air bersih dingin itu kita gunakan yang kolom bagian kiri. Kalau yang kanan kita gunakan untuk air panas. Misalkan bathtub ya, bak mandi ya. Kalau di sini bak mandi, kalau bak mandi di sini untuk ukuran pipanya ini adalah 15 mili ya yang tersambung pada alat plumbing bak mandi. Misalkan ini ada bak cuci tangan ya, bak cuci tangan itu nilainya adalah 10 mili minimum. Jadi boleh lebih ya, boleh lebih tapi tergantung nanti untuk perhitungan ukuran diameter pipa berdasarkan unit beban plumbingnya. Nah, di sini menurut SNI 03 7065 tahun 2005 terdapat tabel unit beban alat plumbing. Ya, tergantung jenis alat plumbingnya. Jadi setiap alat plumbing di sini sudah ditentukan unit bebannya. Kalau menurut SNI ini dibagi menjadi dua, untuk pemakaian pribadi ataukah untuk pemakaian umum. Ya, jadi dibagi. Jadi nilainya juga akan berbeda. Jadi nanti perlu Anda klasifikasikan, misalkan Anda desain sistem plumbing untuk pribadikah ataukah untuk umum. Misalkan Anda mau menggunakan SNI ini. Nah, di sini ada contohnya adalah bak mandi. Maka untuk unit beban alat plumbingnya itu 2 kalau kita pemakaian pribadi. Tetapi kalau untuk pemakaian secara umum nilainya adalah 4. Begitu selanjutnya sampai di sini ada kloset dengan tangki penggelontor ya. Kalau untuk pribadi 3, kalau untuk umum adalah 5. Nanti cara pembacaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk unit beban alat plumbing menurut DIN 806-3/2006 ya, di sini untuk alat saniternya atau alat plumbingnya ada di kolom bagian kiri dan nantinya yang kita pakai adalah beban unit plumbingnya ini nilainya berapa. Misalkan wastafel, bidet, WC dengan tangki penggelontor, kran dengan ukuran setengah inci, maka beban unit plumbingnya, alat plumbingnya ya itu adalah 1. Sink atau shower sampai mesin cuci di sini nilainya ada 2. Urinoir ya. Di sini nilainya ada 3. Di sini ada bathtub ya, nilainya adalah 4 dan seterusnya. Nah, di DIN ini diatur untuk berapa sih nilai dari
debitnya, tapi debit di sini tidak diperjelas material yang digunakan apa. Jadi ini masih debit secara umum ya untuk setiap alat saniter atau alat unit plumbingnya. Nah, dipersyaratkan juga debit minimumnya berapa liter per second. Ya, debitnya di sini ada liter per second dan debit minimumnya adalah berapa liter per second untuk persyaratan per masing-masing alat saniter. Kemudian untuk unit beban alat plumbing menurut Henbach, nah di sini ya modelnya hampir mirip dengan DIN ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah debitnya ya, debitnya di sini. Di sini debitnya berapa liter per detik dan berapa liter per menit. Ini ditunjukkan di dalam kolom ini. Ya. Kemudian beban unit alat plumbing ya. Jadi bisa Anda lihat di sini. Misalkan di sini ada wastafel, bidet, kran setengah inci, WC dengan tangki penggelontor. Mirip dengan DIN ya. Jadi ini rujukannya cenderung ke DIN. Itu nilainya adalah 1. Kemudian bathtub ya di sini adalah 4. Sink, mesin cuci piring, alat pemanas sesaat itu adalah 2. Seperti itu. Ya, ini hampir mirip dengan DIN. Nah, berikut adalah grafik penentuan debit puncak yang mungkin terjadi. Nanti kita akan menentukan berapa debit puncak total dari sistem plumbing ya, kemudian per masing-masing unit beban alat plumbingnya. Nanti debitnya berapa liter per second berdasarkan jumlah beban unit plumbingnya ya. Jadi kita menggunakan grafik ini. Nah, di grafik ini yang grafik pada sumbu Y ya, ini adalah debit untuk menentukan debit. Kemudian yang sumbu X di sini adalah untuk unit beban plumbingnya, angkanya berapa. Nah, nanti ada di sini. Nah, kemudian ada angka 2, 3, 4, 5, 8, 15 ini adalah maksimum beban plumbing yang ada di baris tadi yang saya jelaskan untuk menentukan beban untuk menentukan debit ya, berdasarkan beban unit plumbing. Nah, di tabel-tabel sebelumnya. Nah, nanti kita akan belajar di studi kasusnya. Nah, berikut adalah contoh studi kasus. Studi kasusnya ini untuk rumah tinggal ya. Untuk rumah tinggal. Nah, diasumsikan di sini untuk gambar itu seperti ini ya. Gambar seperti ini dengan menggunakan pipa polipropilen random. Ya, di sini diasumsikan seperti itu. Kemudian menggunakan DIN 806-3 2006. Jadi pakai itu. Nanti untuk penyelesaiannya. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah Anda menentukan ubabnya dan melakukan perhitungan berapa sih total ubabnya, unit beban alat plumbingnya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya tadi, ya, di sini ada bathtub, ya, kemudian di sini ada WC dengan tangki penggelontor, kemudian ada wastafel, kemudian di sini ada urinoir. Berarti ada 4 jenis alat plumbing yang ada di gambar ini. Nah, dari 4 itu silahkan diisi dan ditentukan apa sih alat plumbingnya. Bathtub, ada WC dengan tangki penggelontor, wastafel, dan urinoir. Nah, kemudian di gambar itu kan seperti halnya di dalam satu ruangan kamar mandi ya.
di dalam rumah kan, kamar mandinya itu ada 1 ya. Jadi di dalam kamar mandi itu jelas jumlah bathtubnya adalah 1, WC dengan tangki penggelontornya ya 1, wastafelnya 1, dan urinoir 1. Misalkan ada rumah memiliki lebih dari 1 ya kamar mandi misalkan, itu nanti jumlah alat plumbingnya pun tidak 1, berarti lebih dari 1. Silahkan nanti Anda jumlahkan sendiri. Jadi di total di sini untuk 1 kamar mandi di rumah tersebut yang hanya 1 ya kamar mandinya, itu hanya 4 jumlah alat plumbing. Nah, kemudian untuk bathtub kita tentukan nilai ubabnya ya. Kita tentukan nilai ubabnya. Di sini kita menggunakan DIN ya. Nah, di DIN bahwa bathtub itu adalah 4. Nanti silahkan diisi di kolom tadi. Kemudian wastafel adalah nilainya 1. Kemudian WC dengan tangki penggelontor nilainya adalah 1. Kemudian urinal ataukah urinoir di sini nilainya adalah 3. Nanti bisa Anda isikan pada tabel ini. Ya. Kalau sudah, kemudian Anda kalikan antara jumlah alat plumbing dengan ubab. Berapa nilainya? 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Sehingga nanti di hasil akhirnya diketahui jumlah ubabnya, unit beban alat plumbingnya. Ya, ini adalah totalnya adalah 9 unit beban alat plumbing. Kalau sudah, kita akan menentukan kebutuhan air berdasarkan formula pada minggu sebelumnya yang sudah saya sampaikan, serta kurva perkiraan kebutuhan air ya di sini. Nah, total unit beban alat plumbingnya kan sudah kita ketahui tadi, totalnya adalah 9 ya. Kalau 9 berarti nanti kita gunakan kurva yang ini. Nah, di sini untuk sumbu X-nya ya tadi jumlah ubabnya berapa? Ya, tadi ada 9 misalkan di sini. Nah, kemudian ada kurva yang angka 1 dan angka 2. Nah, nanti tinggal Anda klasifikasikan. Anda termasuk sistem perpipaannya, Anda termasuk ada katup penggelontor ataukah menggunakan tangki penggelontor. Nah, dikarenakan di sistem plumbingnya di kamar mandi tadi ada WC tangki gelontor, maka menggunakan kurva yang kedua, garis yang kedua ini. Sehingga di sini bisa ditarik dari sumbu X ke sumbu Y. Kurang lebih memiliki nilai QH-nya adalah 22 liter per menit ataukah kisaran 1320 liter per jam. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke formula yang sudah Anda pelajari di minggu sebelumnya. Nah, di sini menurut Nur Bambang dan Morimura tahun 2000 bahwa pemakaian rata-rata sehari rumah tinggal itu 8 sampai 10 jam. Anda bisa lihat di tabel di pertemuan selanjutnya untuk pemakaian rumah tinggal sederhana ya, itu 8 sampai 10 jam rata-rata sehari. Nah, di sini kita asumsikan yaitu 8 jam sehari ya, dengan diasumsikan seluruh item ubabnya itu terbuka. Nah, formulanya adalah QH sama dengan QD dibagi T. Nah, karena QH-nya kita sudah ketahui, tinggal kita cari nilai QD-nya. Ya. Nah, dari QD adalah QH kali T. 1320 liter per jam dikali 8 jam per hari.
Berarti untuk pemakaian rata-rata sehari di waktu 8 jam itu kisaran 10.560 liter per hari. Ya. Kemudian menentukan kebutuhan air pada jam puncak. Ya, di sini menggunakan formula QH max, yaitu C1 dikali QH. Itu untuk C1 ini diklasifikasikan ya, bahwa untuk C1 rumah tinggal itu adalah 1,5. Anda bisa cek di materi sebelumnya. Ya, kemudian tergantung area gedungnya apa ya. Kalau di sini area bangunannya itu rumah tinggal. Kalau gedung bertingkat atau yang lain itu ada nilai yang berbeda. Ini 1,5 dikali QH. Nah, QH-nya sudah diketahui, yaitu 1320 liter per jam. Berarti kebutuhan air pada jam puncak itu kurang lebih nilainya 1980 liter per jam. Dan kemudian menentukan kebutuhan air pada menit puncak, ya, yaitu QM max, yaitu C2 kali QH dibagi 60. Nah, untuk C2-nya untuk rumah tinggal yaitu adalah 3, yaitu dikali 1320 liter per jam dibagi 60. Berarti nilainya kurang lebih 66 liter per menit untuk kebutuhan air pada menit puncak. Nah, dari gambar yang sebelah kiri, bahwa kurva yang dipakai ini ada dua ya sebenarnya ya, tetapi karena unit beban plumbingnya kita nilainya sangat kecil ya, jadi kita gunakan yang paling kecil sampai dengan 240. Berarti yang lebih besar tidak perlu kita pakai. Nah, selanjutnya yaitu adalah perhitungan volume bak air bawah atau ground water tank. Nah, kalau dilihat dari studi kasusnya tadi, itu terdapat bak ya air bawah ground water tank. Nah, di sini menurut SNI yang mengatur SNI ya, di DIN tidak ada mengatur SNI bahwa untuk perhitungan volume bak air bawah menurut SNI 0376/2005 bahwa VR adalah QD dikurangi QS kali T. Nah, di sini pemakaian rata-rata sehari rumah tinggal yang telah diasumsikan adalah 8 jam per hari. Ya, dalam satu hari ada 8 jam. Nah, kemudian yang pertama adalah menentukan debit pipa dinasnya, yaitu dengan formula adalah 2/3 QH. Jadi 2/3 dikali 1320 liter per jam. Jadi kurang lebih 880 liter per jam. Nah, kemudian dimasukkan nilai QD-nya tadi ya, berapa liter per hari, yaitu 10.560 liter per hari. Ya, dikurangi 880 liter per jam dikali 8 jam per hari. Ya, sehingga ditemukan nilai 10.560 liter per hari kurangi 7.040 liter per hari ya, sehingga untuk volume tangkinya kurang lebih adalah 3.520 liter atau 3,52 meter kubik. Nah, kemudian Anda bisa rencanakan ukuran bak air bawah untuk volume 3,52 meter kubik. Nah, volume yang diminta di SNI ini adalah Anda bisa asumsikan adalah minimum. Jadi Anda harusnya bisa menyediakan volume bak air itu lebih besar dibandingkan nilai ini. Jadi Anda upkan atau Anda tingkatkan. Nah, di sini diasumsikan untuk baknya itu berbentuk balok, yaitu P L kali T. Ya, sehingga panjangnya di sini dibuat 1 meter
ya, kemudian lebarnya 1 meter, kemudian tingginya adalah 4 meter. Jadi di sini 4 meter kubik untuk perencanaan ukuran bak air bawah. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan diameter pipa. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini bisa Anda lihat di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disinilah nanti Anda diminta untuk menentukan berapa sih ukuran pipanya, angka 1, angka 2, angka 3, kemudian angka yang lain. Kemudian berapa sih nanti debitnya. Nah, nanti bisa Anda kerjakan. Nah, di sini menggunakan pipa PPR. Nah, di dalam pengerjaan kasus ini utamakan yang paling dekat dengan alat saniter ataukah unit beban alat plumbingnya, ya, sehingga nanti Anda bisa melakukan total nilai unit beban alat plumbingnya. Nah, di sini kita bisa mulai di angka 3 dahulu. Ini terhubung dengan bathtub, ya. Nah, untuk bathtub ini untuk bathtub di sini untuk beban alat plumbingnya itu kan ada 4, ya. Tadi kan sesuai dengan tabel sebelumnya ada 4. Maka untuk diameternya didapatkan adalah 20. Dari mana 20 ini? Berdasarkan beban dan diameter pipa PPR di tabel sebelumnya. Ya. Nah, di sini untuk 4 ya, untuk 4 ya di sini ya. Di sini yang dipakai 4 itu yang dipakai adalah 20 mili. Ya. Kemudian yang WC dengan tangki penggelontor ini adalah nomor 4. Tadi ubabnya adalah 1. Nah, di sini 1. Maka diameter luarnya adalah 16. Kemudian nomor 5. 5 ini adalah wastafel. Wastafel tadi ubabnya adalah 1. Nah, 1 diameternya adalah 16. Kemudian ada urinoir. Di sini urinoir, ya, untuk urinoir yaitu adalah 3, ya. Kemudian untuk diameternya Anda bisa memakai, ya, di sini ada 2, ya. Anda bisa memakai 20, Anda bisa memakai 16 mili. Silahkan Anda bisa pilih. Tapi nanti tergantung bisa atau tidaknya kita masukkan ke dalam penentuan debit. Misalkan di dalam penentuan debit ternyata yang bagian kolom ini tidak muncul, ya, maka Anda gunakan yang kolom yang sebelah kiri. Berarti Anda gunakan diameter 16. Ya, kalau 20 muncul, ya berarti Anda bisa gunakan yang 20. Berarti boleh Anda menggunakan 16, boleh Anda gunakan 20. Nah, di sini yang saya ambil adalah yang diameter 16. Nah, setelah urinoir kita tentukan untuk nomor 2 dan 1 dan 6. Ya, di sini untuk nomor 6 untuk ubabnya berapa? Ya, ubabnya berarti nomor 6 ini dilalui oleh pipa dari mana? Ya, dari WC tangki penggelontor dan wastafel. Tadi beban plumbingnya berapa untuk wastafel? Ya, wastafel itu 1. Untuk tangki penggelontor, WC tangki penggelontor adalah 1. Berarti nomor 6 di sini yaitu ubabnya adalah 2. Berarti 1 ditambah 1 itu adalah 2. Ya, 2 di sini berarti diameternya masih 16. Berarti diameternya sama. Nah, kalau sudah masuk ke dalam angka 2. Nah, di angka 2 di sini
beban unit plumbingnya ada berapa? Nah, di sini ada satu, tadi kan sudah dua ya, diwakili nomor 6. Kemudian yang urinoir adalah 3, berarti 1 ditambah 1 ditambah 3, berarti untuk beban plumbingnya itu ada 5. Nah, 5 berarti masuk pada area ukuran 20 mm untuk diameter pipanya. Kemudian untuk nomor 1 untuk pipa utamanya ya, dari pompa ya sampai nanti ke cabang-cabang. Yang nomor 1 berarti Anda total berdasarkan beban unit plumbingnya tadi. Ya, di sini sudah ada 5, maka Anda tambahkan beban unit plumbing dari bathtub. Bathtub tadi adalah 4, berarti 5 ditambah 4 untuk sini, berarti adalah 9 untuk nomor 1. Nah, 9 itu berarti menggunakan ukuran pipa berapa? Berarti Anda gunakan ukuran pipa yang lebih dari angka 6, berarti termasuk kategori yang up to 13, berarti menggunakan 25 mm untuk diameter. Kemudian di sini ada penentuan diameter puncak, diameter pipa ya, untuk penentuan beban puncak ya. Nah, di sini sumbernya dari DIN ya 608/3/2006. Ya, sudah jelaskan tadi bahwa yang sumbu X di sini adalah jumlah beban unit plumbing, yang sebelah kiri vertikalnya adalah debit berapa liter per second. Nah, tadi sudah diketahui diameternya sudah, unit beban plumbingnya sudah. Nah, di sini ditunjukkan untuk debit per masing-masing angka nomor pipa yang ditunjukkan tadi. Ya. Kalau ini bisa Anda lihat dari bathtub nomor 3. Ya. Ya, kemudian wastafel nomor 5. Yang saya tunjukkan di PPT ini saya wakili dari debit total puncaknya berapa. Jadi di angka 1 yang terhubung dengan 4 unit beban alat plumbing. Tadi kan ada 4. Nah, di sini ketahui nilai beban plumbingnya adalah 9. Ya, 9 di sini. Ya, ini agak ke kanan seharusnya ya, agak ke kanan sedikit. Kemudian Anda naik, kemudian Anda geser ke kiri untuk menentukan debit. Jadi kurang lebih adalah 0,6 liter per second untuk keseluruhan beban puncak. Ya. Nah, di sini untuk penentuannya, kenapa kok berhenti di nomor 5? Ya, di sini kan ada 5 di sini. Ada garis 5 15 8 5 4 3 2. Nah, itu berdasarkan mana? Berdasarkan baris ini. Ya, ada 2 4 5 8 untuk pipa BPR. Nah, beban unit plumbingnya tadi adalah 9. Ya, di pipa nomor 1 ada 9. Ya. Berarti untuk 9 masuk ke up to 13. Maka BW max-nya, ubab max-nya di sini yang dipakai adalah 5. Maka garis kurva yang dipakai di sini yang nomor 5. Ya. Maka dari itu dari 9 ditarik ke atas, kemudian ke kiri motong ke garis yang ke 5. Sehingga nilainya adalah 0,6. Nah, kalau kita lihat per masing-masing ubab, misalkan ini ada bathtub. Bathtub di sini untuk ubabnya adalah 4. Ya, misalkan ini 4. 4. Ya, di sini ada 4. Ya. Nah, 4 di sini untuk BW max-nya itu masuk ke kategori sini. Ya.
Berarti di sini ada 4, kemudian kita potong ke 4. Ya. Kita potong ke 4. Itu kita geser ke kiri. Ya, kurang lebih di sini adalah 0,42 liter per second. Ya, kemudian untuk WC dengan tangki penggelontor, wastafel, urinoir sama. Jadi menggunakan cara tersebut. Ya, jadi ini tergantung material atau bahan yang digunakan. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Silakan bisa dikerjakan. Jadi ada gambar yang sama dengan yang tadi, tetapi materialnya berbeda. Ada 2 material yang berbeda ya. Di sini ada PVC dan PEX. Contohnya tadi adalah pipa PPR. Nah, nanti untuk pengklasifikasian UBAB Anda tidak pakai DIN. Coba di sini Anda pakai SNI 037065-2005 dengan asumsi adalah UBAB umum untuk bangunan yang digunakan oleh khalayak umum. Ya. Jadi selamat mengerjakan. Terima kasih untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.